Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, sore ini saya akan membawakan materi kuliah terkait dengan negara hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Pengertian dan ciri-ciri negara hukum. Bahwa pengertian dan ciri-ciri negara hukum antara lain adalah di dalam pandangan teori klasik, ciri negara hukum diartikan sebagai suatu masyarakat yang sempurna atau a perfect society. Kemudian, negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat sempurna yang para anggotanya mentaati aturan yang sudah berlaku. Kemudian juga suatu masyarakat yang dikatakan sempurna apabila memiliki sejumlah kelengkapan yang sempurna, yaitu sistem kelengkapan internal dan sistem kelengkapan eksternal. Kelengkapan secara internal yaitu adanya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan dan di dalam kehidupan masyarakat itu saling menghargai hak sesama anggota masyarakat. Sedangkan kelengkapan secara eksternal adalah apabila keberadaan suatu masyarakat dapat memahami dirinya sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang lebih luas. Kita lanjutkan dengan pengertian dan ciri negara hukum, antara lain adalah istilah negara hukum secara terminologis adalah terjemahan dari kata Rechtsstaat atau Rule of Law. Para ahli hukum di dataran Eropa lazim menggunakan istilah Rechtsstaat, sementara tradisi Anglo-Saxon menggunakan istilah Rule of Law. Di Indonesia sendiri, istilah Rechtsstaat dan Rule of Law biasa diterjemahkan dengan istilah negara hukum. Gagasan negara hukum di Indonesia yang demokratis telah dikemukakan oleh para pendiri negara Republik Indonesia, antara lain adalah Dr. Cipto Mangunkusumo dan kawan-kawan. Jadi, cita-cita negara hukum yang demokratis telah lama berkembang dalam pikiran dan hati para perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan gagasan dan konsep konstitusi Indonesia dibicarakan oleh para anggota BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 dan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Melalui sidang-sidang tersebut dikemukakan istilah Rechtsstaat atau negara hukum oleh Mr. Muhammad Yamin. Dalam sidang-sidang tersebut muncul berbagai gagasan dan konsep alternatif tentang ketatanegaraan oleh para pendiri negara. Perdebatan pun dalam sidang terjadi, namun karena dilandasi oleh tekad bersama untuk merdeka, maka secara umum menerima konsep negara hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dikenal dengan NKRI. Sedangkan negara hukum adalah penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaga di dalamnya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terikat oleh hukum yang berlaku. Di dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau supremasi hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Sedangkan dasar yuridis sebagai negara hukum tertera di dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 amandemen ketiga bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya adalah konsep negara hukum. Bahwa konsep negara hukum memiliki ciri yang melekat pada negara hukum atau Rechtsstaat. Yang pertama adalah adanya hak asasi manusia yang terjamin oleh undang-undang. Yang kedua adalah adanya supremasi hukum di negara tersebut. Yang ketiga adalah adanya pembagian kekuasaan atau trias politika demi kepastian hukum. Dan yang keempat adalah adanya kesamaan kedudukan di depan hukum.
Yang kelima adalah adanya peradilan administrasi di dalam perselisihan. Yang keenam adalah kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi. Dan selanjutnya adalah pemilihan umum yang bebas, kemudian badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Selanjutnya adalah makna Indonesia sebagai negara hukum. Bahwa makna negara Indonesia sebagai negara hukum adalah dinamis, di mana esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif artinya adalah mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Sedangkan makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Adaptif artinya adalah mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman sehingga tidak pernah usang. Sedangkan progresif adalah artinya selalu berorientasi kepada kemajuan, perspektif kepada masa depan. Pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Bahwa untuk memahami hakikat hak asasi manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Bahwa secara definitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia di dalam menjaga harkat dan martabatnya. Kita lanjutkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana di dalam pasal 1 disebutkan bahwa 1. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Di dalam pasal 1 disebutkan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Masih di dalam pasal 1, di ayat 4 disebutkan bahwa penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dari dengan persetujuan atau pengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. Sedangkan ayat 5 disebutkan bahwa
anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Menurut Presiden Roosevelt, yaitu mantan Presiden Amerika Serikat, ada 4 kebebasan. Kebebasan yang pertama adalah kebebasan mengeluarkan pendapat atau freedom of speech. Sedangkan kebebasan yang kedua adalah kebebasan beribadah atau memeluk keyakinan atau freedom of religions. Sedangkan yang ketiga adalah kebebasan dari ketakutan atau freedom of fear. Sedangkan yang keempat adalah kebebasan dari kekurangan dan kemiskinan atau freedom from want. Sedangkan dokumen-dokumen hak asasi manusia di dunia antara lain adalah Piagam Magna Carta tahun 1215 di Inggris, kemudian Bill of Rights 1689 juga di Inggris, dan yang ketiga adalah Declarations des Droits de l'Homme et du Citoyen pada tahun 1789 di Prancis. Dan yang keempat adalah Bill of Rights pada tahun 1789 di Amerika Serikat. Sebagian telah menjadi Undang-Undang Dasar Amerika Serikat pada tahun 1791. Kita lanjutkan dengan hak-hak sipil dan politik. Hak-hak sipil dan politik antara lain adalah hak hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas kesamaan di muka hukum, hak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama, hak untuk berpendapat tanpa gangguan, hak atas kebebasan berkumpul, dan hak untuk berserikat. Hak asasi manusia universal yang telah diakui oleh masyarakat dunia antara lain adalah kebebasan berbicara, berpendapat, dan pers. Kemudian adalah kebebasan beragama. Selanjutnya adalah kebebasan berkumpul dan berserikat, dan kebebasan atas hak atas perlindungan yang sama di depan hukum. Kemudian adalah hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak. Kita lanjutkan terhadap pembelajaran atas hak asasi manusia atau HAM. Pembelajaran atas hak asasi manusia antara lain adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, hak mendapatkan pelayanan yang sama, hak untuk dipelihara dan mengetahui orang tua, hak mendapatkan kewarganegaraan, hak mendapatkan perlakuan yang adil, hak mendapatkan perlindungan terhadap rahasia pribadi, dan hak mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Hak di bidang ekonomi antara lain adalah hak atas pekerjaan, hak untuk membentuk serikat pekerja, hak atas jaminan sosial atau pensiun, hak atas penghidupan yang layak bagi diri, keluarga yang meliputi makanan, pakaian, dan perumahan, serta hak atas pendidikan. Demikian kuliah sore ini, kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua.